Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alki? Alhamdulillah, insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan insya Allah kita semua terjauhkan dari penyakit yang berbahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Alki yang dimuliakan Allah, Alkisah Ashabul Uhdud, orang beriman yang dibakar di dalam parit. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat keempat hingga 9. Dalam kisah ini Allah memberikan pelajaran kepada seseorang untuk menguji keimanannya. Ketika ia dipaksa untuk meninggalkan ajaran Allah, ia menolaknya walaupun harus menukarnya dengan nyawa. Di suatu hari di sebuah kerajaan di daerah Najran, di kota Najran dekat dengan perbatasan Yaman, hiduplah seorang raja dengan tukang sihir yang sudah tua. Kemudian tukang sihir itu meminta kepada raja untuk diberikan seseorang yang akan meneruskannya kelak di kerajaan. Akhirnya raja menyetujuinya dan raja mengadakan sayembara. Di sayembara itu raja mengumpulkan para pemuda yang akan dijadikan tukang sihir kerajaan. Kemudian terpilihlah salah seorang pemuda yang bernama Gulam. Keesokan harinya Gulam pergi ke rumah tukang sihir. Ia bermaksud untuk berguru. Namun di tengah perjalanan, Gulam melihat ada sebuah gua. Dia melihat ada seorang pendeta yang sedang duduk berdoa, lalu Gulam mendekatinya dan masuk ke dalam gua tersebut. Lalu Gulam berkata, "Wahai pendeta, aku mendengar kalimat subhanallah." Apakah kalimat itu adalah kalimat sihir, mantra sihir? Lalu sang pendeta menjawab, kalimat itu adalah kalimat tasbih untuk memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Si Gulam bertanya. Lalu pendeta menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pemilik langit dan bumi, dan tiada satu orang pun yang setara dengan Dia. Maukah kamu memberitahukan kepadaku siapa Allah itu? Tentu saja aku akan memberitahukanmu kapanpun kamu mau. Kamu boleh datang ke sini kapanpun, tapi jangan beritahu siapapun tentang diriku. Kemudian Gulam melanjutkan perjalanannya ke rumah tukang sihir. Ketika di perjalanan dan sampai di rumah tukang sihir, Gulam pun dihukum oleh tukang sihir karena ia datang terlambat. "Wahai Gulam, mengapa engkau datang terlambat?" kata tukang sihir. Aku datang terlambat karena aku tersesat menuju ke sini." Kemudian ketika di perjalanan, Gulam bertemu dengan seekor binatang buas yang sangat besar. Lalu Gulam berpikir, ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan manakah yang lebih baik, ilmu dari pendeta atau ilmu dari tukang sihir. Lalu Gulam mengambil sebuah batu dan menggenggamnya di tangan untuk melemparkannya kepada binatang buas yang besar itu. Lalu Gulam meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika ilmu pendeta adalah ilmu yang engkau cintai, maka musnahkanlah binatang buas yang menghadangku ini." Kemudian dilemparkan ya batu itu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan hewan buas tersebut pun musnah. Kabar Gulam dapat menaklukkan hewan buas yang besar itu terdengar ke seluruh penjuru. Tidak lama kemudian, banyak orang datang untuk menemui Gulam dan meminta untuk disembuhkan dari penyakit cacat dan buta. Gulam pun berhasil menyembuhkan penyakit cacat dan buta.
Kemudian berita itu pun terdengar ke telinga raja, dan akhirnya Gulam diminta untuk datang ke istana kerajaan. Sesampainya di istana kerajaan, Gulam ditanya oleh raja, "Wahai Gulam, siapakah yang mengajarimu untuk mengobati orang yang buta?" Lalu Gulam pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan orang buta tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang dapat menyembuhkan segala penyakit." Mendengar jawaban Gulam, raja sangat marah. "Aku adalah Tuhan yang sebenarnya, tiada Tuhan yang lain kecuali aku. Mengapa kamu bisa menyebutkan ada Tuhan yang lain?" kata raja. Lalu raja pun memaksa Gulam untuk meninggalkan ajaran Allah. Namun Gulam tetap pada pendiriannya untuk tetap berada di jalan Allah dan tidak mau meninggalkannya. Raja semakin marah. Raja pun memanggil seluruh pasukannya untuk membawa Gulam ke gunung. Saat perjalanan menuju gunung dan saat berada di puncak gunung, Gulam pun ingin dijatuhkan oleh seluruh pasukan raja. Namun pada saat sampai di puncak, terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Seluruh pasukan raja terjatuh, sedangkan Gulam selamat. Semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar Gulam selamat, raja semakin marah. Raja mengutus kembali pasukannya dan ingin menenggelamkan Gulam. Kemudian para pasukan membawa Gulam ke tengah lautan. Pada saat sampai di tengah lautan, terjadi badai yang begitu besar. Kemudian para pasukan raja tenggelam, sedangkan Gulam selamat. Lagi-lagi semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Gulam selamat, Gulam mendatangi raja. "Wahai raja, tidak ada satupun yang dapat membunuhku kecuali dengan satu cara." Lalu raja terheran. "Bagaimana caranya?" Gulam pun menjawab, "Kumpulkan seluruh rakyatmu, lalu panahlah aku sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhan ya Gulam." Kemudian tanpa berpikir panjang, raja pun menyetujui apa yang diminta oleh Gulam. Lalu raja mengumpulkan seluruh rakyatnya dan rakyat pun melihat apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian ketika ingin memanah Gulam, lalu semua rakyat dan raja membaca "Amanna billahi rabbi Gulam." Kami beriman kepada Tuhan ya Gulam. Mendengar semua rakyatnya berbicara beriman kepada Tuhan ya Gulam, raja sangat marah. Raja merasa dibohongi oleh Gulam, karena rakyatnya malah beriman kepada Tuhan ya Gulam. Akhirnya raja menghentikan semuanya dan meminta seluruh rakyatnya untuk tidak beriman kepada Allah, meninggalkan ajaran Allah. Tetapi seluruh rakyatnya menolak. Raja semakin murka. Akhirnya raja memutus seluruh pasukannya untuk membakar parit, lalu akan membakar semua orang yang tetap berada di jalan Allah, membakar hidup-hidup. Akhirnya satu persatu dimasukkan ke dalam parit yang dibakar, tapi tetap saja semua rakyat tidak ada yang mau meninggalkan ajaran Allah, walaupun ditukar dengan nyawa sekalipun. Masya Allah. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Buruj ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu yang mau beriman kepada Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Sahabat Alki yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah ini ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit yang dibakar. Dalam kisah ini juga hendaknya kita tidak boleh bersikap sombong karena semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memuji keimanan kita, yaitu dengan memilih dunia yang fana atau surga yang kekal. Orang yang lebih memilih beriman kepada Allah, insya Allah
surga balasannya. Wallahu a'lam. Sahabat Alki yang dimuliakan Allah, jangan lupa setiap sore hari selalu nonton Cahaya Ramadan di Alki Channel. Jangan lupa yang belum like, di like sekarang. Yang belum komen, di komen yang banyak. Kasih komen-komen yang bermanfaat, yang membangun kita semua supaya kita lebih semangat lagi di YouTube. Dan yang belum subscribe, boleh langsung di subscribe, pencet loncengnya, dan jangan lupa di share supaya makin banyak yang nonton dan videonya bermanfaat. Terima kasih buat semua teman-teman Alki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.